Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Altaf dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan membacakan sebuah cerita pendek dengan judul Buku yang Mengandung Janji dan Cinta. Namaku Rosyad, biasa dipanggil Roy. Aku kelas 3 SMA di kota Banten. Ini adalah kisahku yang tragis dan mungkin bisa dibilang sepele, namun dari kejadian ini membuatku susah untuk tidur dengan nyenyak. Setiap harinya ketika aku melihat benda tersebut, aku selalu ingat dengan kejadian itu. Sepele memang. Sungguh benar-benar sepele, tapi tak pernah bisa terlupakan. Kejadiannya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pada saat itu di kelas 1 SMA, di kelas yang paling utara, aku sedang bercanda dengan kawanku sebangku. Temanku memang orangnya jahil. Kadang pulpenku dipinjam diam-diam, kadang juga sampai dibawa pulang. Kadang juga bukuku yang menjadi sasaran empuknya. Tapi aku tak masalah. Aku anggap semua hal itu hanyalah bercandaan belaka. Itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kami yang hidup di gedung bersama. Apalagi dia adalah teman satu bangku denganku. Tapi karena bercandanya, sebuah kecelakaan, mungkin lebih tepatnya kejadian yang tak terduga itu bermula. Tidak ada niatan di antara kita untuk saling menjatuhkan atau merendahkan. Kami hanya ingin saling tertawa. Saat itu, temanku usil dengan membawa buku tulisku. Dilemparnya ke atas, lalu ditangkapnya. Dia hanya berharap aku marah padanya. Tapi kebiasaanku, aku sering tidak peduli padanya. Terlalu kekanak-kanakan menurutku. Sampai ketika dia menjatuhkan buku tulisku ke lantai. Dia telah menangkapnya. Lalu seketika itu aku marah, tapi aku tidak balas pada saat itu juga. Aku berjanji akan membalasnya pada sore hari nanti ketika dia tidak melihatnya. Waktu sore pun tiba. Sebentar lagi kita akan pulang. Tapi di sela waktu senggang itu, aku diam-diam mengambil buku yang ada di mejanya, lalu langsung saja aku buang ke dalam tong sampah. Aku pun puas dengan tindakanku, karena berhasil membalas dendam dari dia yang telah merusak buku kesayanganku. Aku ingin melihat kesedihan terlihat di wajahnya, karena buku tulisnya yang berada di sampah. Saat itu, dia menghampiriku hendak mengajak pulang. Aku pun tersenyum kecil bentuk kemenanganku. Tapi dia malah heran, kenapa aku tersenyum. Seketika itu dia kaget karena mendapati bukunya yang ada di atas meja hilang begitu saja. Dia menanyakan kepadaku dengan ekspresi wajah khawatir. Kau kemanakan buku yang ada di atas mejaku? Mana aku tahu, cari aja sendiri. Astaga Roy, itu bukan buku milikku, itu bukunya Diana. Diana sendiri adalah wanita cantik serta anak paling pintar yang dikagumi satu kelas. Kebanyakan lelaki suka terhadapnya, tapi jika kau tanya aku, mungkin lebih tepatnya aku tidak mengenalnya. Atau mungkin tidak terlalu memperhatikan teman yang tidak terlalu akrab denganku, apalagi bicara, bagiku itu mustahil. Seketika itu aku berlari menuju tempat sampah, tempat di mana aku membuang buku tersebut. Karena khawatir dengan buku yang ternyata bukan milik temanku sendiri. Kudapati di depan tong sampah tersebut ada wanita berdiri dengan membawa buku yang sedikit kotor. Buku itu persis dengan buku yang telah aku buang. Aku masih ragu awalnya. Tapi terlihat dia menangis sambil memandangi buku tersebut, membuatku yakin bahwa dia adalah pemilik buku itu. Aku bingung dalam keadaanku seperti ini. Apa yang harus aku perbuat? Meminta maaf dan bilang kalau itu adalah salahku? Itu tidak mungkin. Aku tidak biasa ngomong sama perempuan. Aku bahkan tidak pernah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Mulutku bagi ada yang memborgol, dadaku sesak. Jantungku berdenyut kencang saking ketakutannya. Apa yang harus aku perbuat ya Tuhan? Aku merasa bersalah dan aku tidak mengucapkan maaf padanya. Sungguh aku tak bisa. Aku sama sekali tak bisa bilang kepada wanita untuk meminta maaf. Bahkan aku tak pernah punya masalah dengan wanita. Setelah kupandangi beberapa menit, dia pergi dengan sedikit berlari menuju jalan kecil di antara rumah-rumah warga lalu menghilang. Aku masih berdiri kaku. Rasa bersalah yang bercampur aduk ini sungguh tak karuan. Baru kali ini perasaan yang aneh seperti ini datang. Tak pernah sama sekali dalam hidupku aku memiliki perasaan yang seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menyalahkan temanku yang menjahiliku? Toh juga dia yang mulai. Sehingga aku membalasnya yang kukira itu adalah bukunya. Apa aku harus pergi ke rumahnya dan bilang kalau itu adalah perbuatanku? Mustahil. Sudahlah, tak apa-apa. Besok aku akan bantu bicarakan. Sekarang ayo kita pulang, kata temanku berbisik pelan. Aku masih tidak percaya dengan kejadian tadi.
Tubuhku tetap saja membeku, tapi temanku memaksaku berjalan, dan tanpa sadar aku sudah di depan rumah. Aku masih memikirkan hal tadi. Hari demi hari berlalu. Sampai sekarang, aku belum juga meminta maaf padanya. Mungkin juga dia sudah lupa. Toh juga itu kejadian 2 tahun yang lalu. Tapi entah kenapa, hati ini tak bisa melupakannya begitu saja. Masih ada rasa bersalah yang harus diungkapkan. Aku pernah berjanji, sebelum lulus SMA, aku harus sudah meminta maaf darinya. Karena bila masih saja belum dapat maaf darinya, maka setiap aku melihat buku, pasti akan muncul rasa bersalah itu kembali. Hari menjelang ujian nasional semakin dekat. Aku mencari waktu yang tepat agar bisa meminta maaf kepadanya tanpa diketahui anak-anak yang lain. Aku sering mencarinya dan memperhatikannya. Nampaknya dia bahagia saja tanpa adanya maaf dariku. Kadang dia berada di kelas membaca buku, kadang dia bergurau dengan teman yang lain. Sepertinya dia sudah benar-benar lupa dengan kejadian itu. Pada hari Selasa, sekitar jam 15.30, aku mendapati dia masih berada di kelas sendirian. Dia sedang asik dengan bukunya. Dia juga tak tahu kalau aku memperhatikannya dari hari-hari kemarin. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk meminta maaf. Tapi kenapa rasa hati ini berdebar-debar? Seperti ada rasa yang lain selain rasa bersalah. Apakah ini cinta? Apakah aku salah memperhatikannya terus-menerus? Aku hanya ingin mencari waktu yang pas agar bisa meminta maaf padanya. Tapi karena itu juga aku kadang tersenyum-senyum sendiri ketika memandanginya. Aku juga heran, kenapa bisa aku ikut bahagia ketika dia sedang asik bercanda dengan teman-temannya. Kenapa juga aku harus membututinya dan mengkhawatirkannya? Toh juga dia sudah lupa. Saat itu, aku mengetuk pintu kelas dan berdeham kepadanya, memberi tanda kalau aku di sana. Dia menengok dan melihatku lalu berkata, "Oh, hai Roy. Kau belum pulang?" "Belum." "Apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya teman-temanmu sudah pulang semua." "Ya, aku tahu. Kau kenapa belum pulang juga?" "Aku ingin belajar lebih dari hari ini. Ada beberapa bab yang aku masih belum menguasainya." Diana, ada yang ingin aku omongkan denganmu. Boleh aku minta waktumu sebentar?" Kataku dengan cepat, tepat ketika dia mengakhiri kalimatnya. "Ya, silahkan." Aku menceritakannya dengan ragu dan malu-malu. Aku juga bingung harus dimulai dari mana. Kejadian itu sudah cukup lama, apa pentingnya kalau dia tahu? Tapi karena desakan hatiku yang terdalam, akhirnya aku langsung menceritakannya dari awal. Dia pun mendengarkan seluruh ceritaku. Lalu tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang aku tidak pernah menyangkanya. "Oh, kejadian itu. Aku mengingatnya. Aku tidak akan bisa melupakannya kalau kau yang telah membuang buku catatanku." Ketika kalimat itu terucap, aku merasa semakin bersalah. Aku juga sebetulnya sudah tahu dari awal kalau kau yang membuang buku milikku. Karena ketika kau membuangnya, aku berada agak jauh di sampingmu, dan kau tidak melihatku. Aku juga heran kenapa setelah kau membuang buku tersebut, kau malah tersenyum bahagia. Kukira kau membenciku, sebab itulah aku menangis. Maafkan aku. Iya, tak apa-apa. Ada sedikit kejanggalan menurutku darinya. Kenapa dia bisa menganggapku benci kepadanya, padahal kita saat itu belum kenal akrab. Bahkan bicara pun tidak pernah. Akhirnya aku beranikan untuk tanya kepadanya dan dia menjawab, "Kalau Roy tahu, dari dulu aku mengagumi dirimu. Sikap cuekmu, gaya tertawamu, dan semua yang ada pada dirimu." Apaan sih? Aku itu suka samamu, Roy, sejak kita pertama bertemu. Dek, jantungku seketika itu berhenti. Mungkin jika hal itu dibiarkan sedikit saja lebih lama, aku sudah tidak ada di dunia ini. Tiba-tiba saja dia bilang hal semacam itu kepadaku. Dia tak tahu perasaanku yang setiap hari dihantui olehnya karena rasa bersalah. Lalu, dia tiba-tiba bilang suka. Dalam hati terdalam antara rasa senang dan bahagia bercampur aduk dengan grogi serta bingung. Aku tidak tahu kenapa dia langsung bilang seperti itu. Setelah beberapa lama, aku hanya menanggapinya dengan biasa. Aku masih bingung mau menjawab apa, lalu aku pamit pulang. Di sisi lain, aku merasakan lebih percaya diri untuk mendekatinya melalui ponsel. Setiap hari kita SMS, membahas semua hal.
Dari tugas yang diberi oleh guru, tanya jam berangkat sekolah, sampai mau lanjut kemana setelah selesai dari SMA ini. Setiap malam ada perasaan bahagia karena selalu menantikan SMS darinya. Kadang juga aku yang memulai duluan. Dan ternyata kita ingin memasuki kampus yang sama. Lambat laun, karena perasaan ini yang bergejolak, akhirnya aku mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Kabar baiknya, dia menerimaku dengan senang hati. Dan dari situlah kisah cinta kita bermula. Sekian, itu tadi sebuah cerita pendek dengan judul buku yang mengandung janji dan cinta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.